Cek. Halo sobat Mime, kita gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa, yang mau ngasih buka kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dia pun kembali ke sekte Xuantian setelah dia membantu sekte Dao terlepas dari serangan para iblis. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini Chen Xiao dia pun pergi menuju sebuah gua bersama dengan seorang tetua, di mana Chen Xiao dia juga dapat melihat kalau ternyata Master Sekte Yue ada di dalam gua ini. Dan itu jelas membuatnya pun bingung, apalagi dia juga dapat melihat ada sebuah mata besar tepat di belakang dari tubuh Master Sektenya. Di sini Chen Xiao dia pun dapat merasakan kekuatan yang besar berasal dari mata besar yang ada di belakang dari tubuh masternya itu, yang membuat Chen Xiao dia pun bertanya apa maksud dari ini semua. Namun melihat Chen Xiao yang tidak tunduk membuat master tua ini dia pun kesal, dan dia meminta kepada Chen Xiao untuk dapat berlutut karena sosok yang ada di belakang sana adalah 5 leluhur dari sekte Yihua. Ucap dari orang tua ini yang merujuk kepada 5 mata besar itu. Mendengar apa yang diucapkan oleh masternya itu membuat Chen Xiao dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Apalagi Chen Xiao dia juga mendengar ketika master sektinya berlutut dan mengatakan kalau sosok yang telah dia bawa adalah kandidat terbaik untuk tubuh suci matahari. Semakin membuat Chen Xiao bingung kenapa masternya berlutut. Apakah benar itu adalah leluhur? Apakah itu adalah dewa atau apa? Ucap dari Chen Xiao yang masih bingung. Namun untuk mata besar, dia pun menatap ke arah Chen Xiao dengan tekanan yang kuat. Dia pun merasakan tubuh suci matahari memang ada bersama dengan Chen Xiao yang memang cukup luar biasa. Hanya saja memiliki mental Dao yang lemah, yang membuat mata besar itu dia pun kecewa. Namun untuk Chen Xiao, dia pun mengatakan ini semua terjadi karena saat ini dia sedang frustasi ketika dia telah kalah berduel melawan seekor binatang buas, sehingga membuatnya pun bingung dan hilang arah. Yang membuatnya kini mata besar dia pun mencoba untuk dapat melihat ke dalam pikiran dari Chen Xiao. Dan dengan kekuatan yang dia miliki, makhluk ini dia dapat melihat kalau ternyata sebelumnya Chen Xiao dia menghadapi makhluk yang memiliki garis keturunan Kunpeng. Dan itu adalah sesuatu yang memang sangat unik untuk dunia bawah, ucap dari mata besar ini. Dan dia juga mengatakan kalau sosok Yi Junlin adalah sosok yang tidak sederhana. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Master Sekte Yihua, karena dia sebelumnya pernah menghadapi Junlin dan juga melihat betapa kuatnya Jun yang dapat menaklukkan 3 orang suci dari kuil gantung dengan kekuatan yang dia miliki. Dan orang tua ini juga mengatakan kalau Yi Junlin adalah sosok ancaman untuk Sekte Yihua mereka untuk dapat menjalankan rencana mereka. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang tua ini. Ketua dari sekte Yihua dia pun mengatakan kalau baru beberapa saat yang lalu Yi Junlin mengganggu rencana dari sekte mereka untuk dapat menaklukkan sekte Dao, di mana Yi Junlin dia menghancurkan seluruh pasukan iblis yang telah mereka bawa, dan dia juga menggunakan pedang ajaib tingkat immortal. Dan mendengar itu semua membuat sosok mata besar dia pun tersentak ketika dia mendengar kalau ternyata ada senjata tingkat immortal di dunia bawah. Namun sosok mata besar dia pun juga mengatakan kalau sejatinya senjata itu tidak ada apa-apanya, karena sejatinya untuk sekte Yihua mereka juga memilikinya di dunia atas. Sosok makhluk aneh ini dia juga mengatakan kalau saat ini makhluk-makhluk dari dunia iblis dan juga dunia atas mulai turun tangan, yang akan mengakibatkan dunia bawah kini mulai bergejolak. Dan beruntung sekte Yihua telah terlebih dahulu membentuk kontrak dengan mereka. Jika tidak, maka kehancuran dari sekte Yihua tidak akan lama lagi, karena memang dunia bawah akan menjadi medan perang. Namun mendengar ucapan yang diberikan oleh orang-orang tua dan juga makhluk aneh ini membuat Chen Xiao dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Dia tidak menyangka kalau ternyata sekte Yihua memang memiliki sebuah hubungan dengan para makhluk-makhluk. Namun melihat Chen Xiao yang hanya bengong, pelangak-pelongok membuat para makhluk-makhluk ini mereka pun memandang rendah Chen Xiao. Mereka menganggap kalau Chen Xiao sungguh sangat tidak layak, memiliki mental yang lemah dan tidak layak bersama dengan mereka. Mereka mengatakan kalau kalah dari keturunan Kunpeng adalah hal yang wajar untuk saat ini, tapi bukan berarti akan hancur, karena Chen Xiao sejatinya dia masih memiliki sebuah kesempatan untuk dapat bangkit kembali. Dan dengan bakat yang dimiliki oleh Chen Xiao, tidaklah sulit bagi Chen Xiao untuk dapat terbang ke dunia atas, karena dunia bawah akan menjadi medan perang. Mendengar hal itu, di sini Chen Xiao dia pun masih terlihat enggan untuk dapat meninggalkan tempat ini. Namun sosok agung ini dia pun mengatakan untuk tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu, dan fokusnya cuma satu, apakah Chen Xiao ingin menjadi kuat? Dan jika ingin menjadi kuat, maka mereka dapat membantu Chen Xiao menjadi seorang immortal. Hanya saja
Chen Xiao dia harus menjalin kontrak dengan mereka. Dan untuk Chen Xiao yang hidup di bawah bayang-bayang dari Jun, membuat Chen Xiao dia pun memutuskan untuk dapat menerima tawaran dari para iblis, bergabung dengan para iblis untuk mendapatkan kekuatan menjadi seorang immortal. Nggak peduli soal umat manusia lagi, selama dia bisa menjadi kuat, maka dia akan melakukan segalanya, termasuk menjalin kontrak dengan para iblis. Sedangkan di sisi lainnya, untuk Jun saat ini dia telah kembali pulang ke sekte Shantian, di mana dia merasa kok akhir-akhir ini sepi ya. Sejak dirinya memberikan sebuah pelajaran kepada Chen Xiao, tidak ada lagi kabar tentang pergerakan para iblis, yang membuat Jun dia pun berpikir apakah mereka sedang merencanakan hal aneh kah insting dari Jun. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di luar sekte, kini ada seorang gadis yang datang mendekati tempat ini, datang ke sekte Xuantia, dan yang datang itu ternyata adalah seorang tuan putri yang berasal dari kekaisaran Tanah Suci, yang sebelumnya dapat selamat dari penyergapan para iblis. Namun kedatangan gadis ini tentunya menarik perhatian bagi para penjaga tentang apa tujuan gadis ini datang ke sekte mereka. Dan untuk gadis ini dia mengatakan kalau dia datang untuk dapat bertemu dengan Jun. Dan tentunya hal itu juga membuat para penjaga pun enggan untuk dapat mengizinkannya. Karena memang sudah 1 bulan terakhir ini banyak sekali orang yang datang hanya ingin bertemu dengan tetua mereka. Bahkan totalnya mencapai ratusan orang di setiap harinya. Namun untuk putri ini, dia pun meminta izin untuk masuk karena memang ada hal penting yang ingin dia sampaikan kepada Jun. Namun penjaga lagi dan lagi mereka juga menolaknya. Bahkan setelah putri mengatakan dan juga memberikan token kekaisaran Tanah Suci, di sini para penjaga pun masih tetap tidak percaya walaupun gadis ini dia mengatakan kalau dia adalah keluarga kerajaan. Namun untuk para penjaga mereka pun tetap menganggap kalau gadis ini sepertinya sedang halu. Karena tidak mungkin seorang tuan putri datang seorang diri, apalagi mereka juga telah mendapatkan sebuah kabar kalau kerajaan Tanah Suci telah dihancurkan. Namun mendengar penolakan itu membuat gadis ini dia pun kesal dan dia pun benar-benar marah dengan para penjaga yang tidak mengizinkan dia datang. Dan dia pun bertanya kenapa para penjaga tidak mengizinkan mereka masuk. Dan untuk para penjaga, mereka pun mengatakan kalau mereka tahu kalau kerajaan Tanah Suci telah diserang oleh para iblis dan tidak ada satu orang pun yang dapat selamat. Tapi bagaimana mungkin ada seseorang yang tiba-tiba bisa selamat, dan itu adalah seorang gadis kecil dan ingin bertemu dengan master mereka. Dan tentunya mereka tidak akan pernah mengizinkannya, ucap dari para penjaga. Karena memang sebelumnya para penjaga mereka menghadapi banyak sekali orang yang datang hanya ingin bertemu dengan Jun. Bahkan ada juga orang yang mengaku kalau mereka sedang mengandung anak dari Jun. Padahal nyatanya memang enggak. Banyak sekali orang yang ngaku-ngaku yang membuat para penjaga tidak akan mengizinkan siapapun masuk tanpa sebuah bukti dan juga kepentingan yang jelas. Dan ini adalah sesuatu yang memang enggak bisa mereka lakukan. Tapi mendengar penolakan yang terus dilakukan oleh para penjaga membuat putri ini dia pun kesal. Karena dia telah berjuang keras untuk bisa sampai ke tempat ini, tapi dia justru malah ditolak hingga membuat dirinya pun melepaskan energi spiritual miliknya dan dia ingin memaksa ingin segera masuk. Tapi ketika putri ini dia melepaskan energi spiritual miliknya, ternyata para penjaga pun sama. Mereka pun melepaskan energi spiritual miliknya dan meminta kepada putri itu untuk tidak memaksa mereka mengusir gadis ini. Yang membuat putri ini dia pun kaget. Dia tidak menyangka kalau ternyata para penjaga mereka cukup kuat seperti ini. Padahal penampilannya biasa aja, pikir dari gadis itu. Dan untuk para penjaga dia pun meminta kepada tuan putri untuk segera pergi dari tempat ini dan jangan memaksa mereka bersikap kasar. Namun pelepasan energi yang dilakukan oleh mereka bertiga menarik perhatian bagi seorang tetua. Seorang tetua penjaga pun datang dan ternyata itu adalah seorang gadis yang bernama Zhao. Gadis Zhao yang membuat para penjaga pun melaporkan kalau ada seorang gadis yang mengaku sebagai tuan putri ingin bertemu dengan He Junlin dengan tetua mereka, dan tentunya mereka tidak akan pernah mengizinkannya membiarkan orang sembarang masuk. Tapi untuk gadis Zhao dia pun mencoba untuk dapat mendekati gadis itu dan bertanya apa tujuan dari gadis ini. Dan untuk gadis ini dia pun langsung memberikan token kekaisarannya dan dia mengatakan kalau dia adalah seorang tuan putri dari kekaisaran Tanah Suci. Dan untuk Nona Zhao dia pun melihatnya tokennya untuk dapat memastikannya terlebih dahulu. Tapi walaupun memang para penjaga yang lainnya mengatakan kalau token itu palsu, tapi untuk Nona Zhao ketika dia melihat token itu dia pun cukup terkejut karena dia tahu ini adalah token yang asli karena hanya keluarga bangsawan inti saja yang memiliki emas hitam seperti ini, yang membuat Nona Zhao dia pun meminta kepada gadis itu untuk ikut bersama dengan dirinya. Ini adalah token asli, silakan masuk dan pergilah kalian, ucap dari Nona Zhao yang mengusir para penjaga. Dan kini Nona Zhao dia pun akan membawa gadis ini bersama dengan dirinya bertemu dengan He Junlin. Dan apa yang akan dilaporkan oleh gadis ini kepada Jun? Ya paling melaporkan kalau misalnya kerajaannya diserang. Nah, itu aja sih sebenarnya.
Dan respon apa yang akan diberikan Jun? Nah, itulah yang menjadi perhatiannya. Dan itu juga akan dibahas di part lanjutannya aja, karena memang udah mentok sama Raw-nya di sini doang. Sebenarnya gue mau bikin ini besok aja di hari Rabu, kalian langsung 2 chapter. Cuman gue mau upload apa nih dari Senin atau Selasanya? Waduh, karena memang sebelumnya di hari Sabtu itu nggak upload. Di hari Rabu minggu kemarin itu nggak upload Junnya. Jadi ya makin bingung gue. Aduh, gue upload apa? Judul baru gue lagi udah nyiapkan, tapi di channel Bacotan Jack. Jadi di sini gue masih bingung nih mau upload apa dah. Terpaksa yang ada aja dulu dah. Besok baru gue bikin judul barunya lagi. Di sini juga ada judul baru. Dan itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.